Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Kita akan meneruskan materi yang kemarin tentang pelaksanaan pelayanan vaksin COVID-19. Nah, sekarang seperti apa sih orang yang layak, ya, orang yang dikatakan layak mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, syarat-syarat penerima vaksin update yang terbaru. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 11 Februari 2021 kemarin melalui surat edaran nomor HK 02 1368 tahun 2001, yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, kemudian komorbid dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda. Nah, ini adalah ringkasannya. Yang pertama, syarat-syarat penerima vaksin adalah jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan, ini bisa diberikan vaksinasi, ya. Jadi syaratnya ketika sudah pernah terpapar COVID, ya, kemudian sembuh, nah lebih dari 3 bulan ini bisa diberikan vaksinasi, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berusia di atas 18 tahun. Ini yang pada tahap 1, ya, antara 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian diperbarui, ya, untuk usia lanjut, ya, atau lansia ini sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. Umur 16 tahun ke atas ini bisa diberikan, ya. Kemudian yang ketiga, ini bagi ibu hamil, ya. Bagi ibu hamil ini vaksinasi masih harus ditunda, ya, masih harus ditunda. Nah, jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, ini bisa dilakukan setelah mendapatkan vaksinasi kedua, ya, COVID-19, karena vaksinasi COVID ini diberikan 2 kali. Nah, kemudian yang keempat, ini para pengidap penyakit kronik, ya, seperti PPOK, ada asma, kemudian penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit hati, ya, yang sedang dalam kondisi akut atau dalam serangan, ya, atau belum terkendali, ini vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Nah, tetapi, ya, ini ada tetapinya. Jika sudah berada dalam kondisi terkendali, ya, misalnya punya asma, ini asmanya sudah terkendali. Nah, ini diharapkan membawa surat keterangan layak, ya, untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawat. Kemudian selain itu, untuk penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu, ini juga sudah bisa divaksinasi, ya. Jadi kalau TBC kemudian sudah mendapatkan atau menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu, ini bisa diberikan vaksinasi. Nah, kemudian syarat yang kelima, ya, syarat penerima vaksin yang kelima ini jika mempunyai hipertensi, ya, ini tekanan darah yang di syarat tahap pertama ini mengharuskan di 40, ya, 140, ini di bawah 180, ini per 110, ya, di sistolnya 180, kemudian diastolnya 110, ini bisa diberikan, ya. Ya, jadi di bawah 180, ya. Kalau dulu kan 140, sekarang di bawah 180 bisa, ya. Kemudian yang keenam, ini ibu menyusui ini sudah bisa mendapatkan vaksinasi, ya. Jadi ibu menyusui ini sudah bisa diberikan vaksinasi. Kemudian yang ketujuh, ini
pada vaksinasi pertama ya untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi yang berat ya, seperti sesak napas ya, bengkak, kemerahan di seluruh badan maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, ini vaksinasi harus diberikan di rumah sakit ya. Tetapi jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama ya, tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua ya. Jadi jika pas vaksin pertama ini ternyata timbul alergi, maka ini tidak akan lagi diberikan vaksin yang kedua. Nah, kemudian yang ke-8 ini jika sedang mendapatkan terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat ya. Jadi penderita kanker ini boleh ya diberikan ya, asal ini tadi diwajibkan membawa surat keterangan layak divaksinasi oleh dokter. Kemudian yang ke-9 ya, ini bagi pengidap autoimun ya. Bagi pengidap penyakit autoimun yang sistematis, ini vaksinasi harus ditunda ya, dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. Kemudian yang ke-10 ini bagi pengidap gangguan pembekuan darah, kemudian ada defisiensi imun ya, dan penerima produk darah atau transfusi, ini vaksinasi harus ditunda terlebih dahulu. Vaksinasi COVID-19 ini bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter ya, jadi harus dikonsulkan dulu dengan dokter. Kemudian bagi pengidap penyakit epilepsi ya, atau kalau orang Jawanya disebut dengan ayan, ini vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol ya. Kemudian selanjutnya ini untuk orang-orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19 ya, ini vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya ya. Jadi selain COVID misalnya mendapatkan vaksinasi, ini harus 1 bulan ya, harus setelah 1 bulan. Kemudian nomor 13 ini untuk para pengidap HIV AIDS ini yang minum obat secara teratur, ini vaksinasi bisa diberikan atau bisa dilakukan ya. Jadi obatnya harus diminum secara teratur. Kemudian berikutnya, nah ini khusus kelompok lansia ya yang lebih dari 60 tahun, ini ada 5 kriteria ya yang akan ditanyakan ya, apakah lansia tersebut layak untuk divaksinasi ya. Jadi pertanyaan itu meliputi ya, apa mengalami kesulitan saat naik 10 tangga ya. Jadi nanti ditanyakan ketika naik tangga ya, 10 tangga ini apakah mengalami kesulitan atau tidak ya. Kemudian apakah sering mengalami kelelahan ya. Kemudian akan ditanyakan memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit ya, misalnya diabetes ya, kanker, paru kronis ya, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongestif, stroke, penyakit ginjal, hipertensi, asma. Nah, jika hanya memiliki 4 diantaranya masih bisa divaksinasi ya, jika hanya memiliki 4 ya diantaranya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah mengalami kesulitan berjalan ya, kira-kira berjalan dengan jarak 100 sampai 200 meter. Kemudian berikutnya ya, adanya penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini untuk lansia jika ya dari poin-poin pertanyaan tersebut ini ada 3 atau lebih yang dialami ya, misalnya ada gangguan yang ditanyakan itu 3 dialami, maka vaksinasi ini tidak bisa diberikan ya. Tetapi jika ada 2 saja yang dialami, maka vaksinasi bisa dilakukan ya. Jadi ketika ada gangguan 3 ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka vaksin ini tidak boleh diberikan. Nah, itu adalah syarat-syarat ya, syarat-syarat
penerima vaksin COVID-19 update ya. Nah, ini adalah surat edarannya ya, ini surat edarannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional ini telah menyampaikan kajian ya, bahwa vaksinasi COVID-19 ini dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas ya, kemudian komorbid ya, yang memiliki banyak penyakit, kemudian penyintas COVID-19 ya, yang pernah terserang COVID-19, dan ibu menyusui dengan tentunya lebih dahulu dilakukan anamnesa ya, tambahan sebagai form yang ada di bawah ini, formnya ini. Nah, ini ya, ini dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2021 baru kemarin. Nah, ini adalah form screeningnya ya. Jadi form screeningnya seperti ini. Jadi akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh ya. Ketika suhunya lebih dari 37,5 ya, lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka ini vaksinasi ditunda ya, sampai sasarannya ini sembuh ya, sampai suhunya turun. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan tekanan darah ya. Jika tekanan darah ini lebih dari 180/110, ini pengukuran tekanan darah diulang lagi 30 sampai 60 menit kemudian ya. Jadi nanti ketika ada sasaran ini tensinya adalah lebih dari 180/110, maka nanti diulang lagi dalam rentang waktu 30 sampai 60 menit kemudian. Nah, jika masih tinggi ya, masih lebih dari 180, maka ini vaksinnya harus ditunda ya. Sampai kapan? Sampai tekanan darahnya ini terkontrol ya, di bawah 180. Kemudian juga selain pemeriksaan juga screening ya, dari pertanyaan ya. Pertanyaannya, apakah ada kontak orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi ya sedang dalam perawatan karena penyakit COVID dalam waktu 14 hari terakhir. Nah, jika iya, lihat pertanyaan nomor 2 ya. Jika misalnya pertanyaan nomor 1 ini iya, maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua adalah jika pertanyaan nomor 1 iya dan mengalami gejala demam ya. Jadi ketika ada gejala demam, ada batuk, ada pilek, kemudian sesak napas dalam 7 hari terakhir. Nah, ini jika iya, maka vaksin ini harus ditunda ya. Sampai kapan? Sampai 14 hari setelah gejala muncul. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya, apakah sasaran ya pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Nah, jika iya, maka vaksinasi ini ditunda sampai 3 bulan sejak terkonfirmasi COVID-19. Kemudian apakah sasaran ini mengalami hamil atau menyusui ya. Jika sedang hamil, maka vaksinasi ini ditunda ya sampai melahirkan. Nah, ketika ibu menyusui ini boleh dilakukan vaksinasi ya, tetapi pada ibu hamil ini belum ada rekomendasi ya dilakukan vaksinasi. Ini sedang diteliti ya di luar negeri untuk keefektifan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil ya, sedang dilakukan uji klinik. Kemudian yang pertanyaan nomor 5 adalah pertanyaan untuk vaksinasi ke-1 ya, apakah sasaran ini atau Anda memiliki riwayat alergi berat ya, seperti sesak nafas, bengkak ya, kemudian gatal-gatal ya, ruam-ruam di seluruh badan, atau reaksi berat lainnya karena vaksin. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua adalah apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak ya. Nah, jika iya, ini vaksinasi diberikan di rumah sakit ya, atau tidak diberikan lagi untuk vaksinasi yang kedua ya. Jadi ketika vaksinasi yang pertama kemudian timbul alergi, maka yang kedua ini tidak diberikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda mengalami menderita penyakit jantung ya, kemudian penyakit ginjal kronis ya, yang
harus dicuci darah ya, dan penyakit hati atau liver. Nah, ini jika iya ya, jika misalnya iya, nah ini vaksinasi ini harus tidak diberikan ya, vaksinasi tidak dapat diberikan. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya ya, apakah Anda sedang menderita dan mendapat pengobatan penyakit kanker? Nah, jika iya, ini vaksinasi tidak dapat diberikan. Nah, jika sasaran sudah sembuh, nah ini vaksinasi dapat diberikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah ya, dan defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Nah, jika iya, maka vaksinasi ini ditunda dan dirujuk. Kemudian, apakah memiliki riwayat penyakit epilepsi? Nah, jika iya, maka vaksinasi ini dapat diberikan dalam keadaan terkontrol. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Nah, jika iya, maka vaksinasi ini dapat diberikan ya, dengan catatan dalam keadaan terkontrol ya, atau sedang minum obat diabetes secara teratur. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, apakah Anda menderita HIV? Jika iya, maka vaksinasi ini dapat diberikan ya, dalam keadaan terkontrol dan harus minum obat teratur. Kemudian, apakah Anda memiliki penyakit paru ya, misalnya asma, PPOK? Ini jika iya, maka vaksinasi ini dapat diberikan dalam keadaan yang terkontrol ya, atau tidak sesak. Kemudian, apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain ya, kurang dari 1 bulan atau 1 bulan ke belakang? Ini jika iya, maka vaksinasi ini ditunda ya, sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan yang terakhir, adalah pertanyaan khusus untuk lansia ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya. Ketika dari 5 pertanyaan ini ya, kemudian terdapat 3 ya atau lebih jawaban iya, maka vaksinasi ini tidak dapat diberikan. Nah, jika jawabannya misalnya tidak 2, maka bisa diberikan. Nah, ini adalah surat edarannya ya, yang terbaru dari pemerintah. Nah, mari ya kita sama-sama kita dukung 3M ya, memakai masker dengan benar, menjaga jarak ya, dan hindari kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun ya, kemudian plus kita mendukung upaya vaksinasi ya, kemudian 3T. Nah, dengan ini maka kita bisa terhindar ya dari penyakit COVID-19. Kita sama-sama ya bisa menghilangkan yang namanya virus COVID-19, nah, sehingga Indonesia bisa terbebas dari penyakit COVID-19. Sekian yang bisa saya berikan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.